Bang, soal STI bang, alasan utama Sintayong belum tentang Kan dia bilang Pak Ketum lagi sakit. Lagi sakit, jadi tolong. Mau sebanyak ini, apa sih namanya? Ini, itu. Baru. Dan menarik juga pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa jika Korea Selatan ingin agar Sintayong melatih Korea Selatan, maka dia tidak bisa melarangnya. Kenapa? Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Sintayong hampir 2 minggu yang lalu bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Sintayong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Coach, mungkin ada update soal perpanjangan kontrak? Sudah tanda tangan kontraknya atau seperti itu? 아마 할 것이다. 아직까지 사인은 안 했다. 그럼 곧 할 것이다. Belum ditandatangan, tapi akan tanda tangan gitu. Pak Sin, mungkin Abra kalau kontrak baru nanti PSSI menginginkan Pak Sin bawa timnas ke 100 besar gitu. Mungkin dengan kondisi tim dengan squad yang saat ini seberapa optimis Pak Sin bisa bawa ke 100 besar gitu? 가능하다 생각합니다. 그리고 만들려 해주시면. Oke, lagi sakit jadi tolong. Mau sebanyak ini apa sih namanya? Ini itu. Baru dari kampanye juga belum ada tuh resmi mengatakan bahwa dia tertarik sama Sintayong ada nggak? Belum ada. Makanya gue ini banyak isu. Terlalu banyak isu yang nggak penting-penting gitu. Nah, banyak yang menganggap ini adalah pernyataan seperti clue atau juga tanda-tanda bahwa Sintayong tidak akan perpanjang kontraknya. Nah, kalau menurut saya jika kalian berpikir seperti itu, ya artinya kalian keliru. Karena jelas Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tidak bisa juga memaksa Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Kan itu harus keputusan dari Sintayong ya, nggak bisa dong dipaksa. Sama seperti pada saat klub ingin membeli pemain baru ya, atau ingin mengontrak pemain baru kan, harus keputusan dari pemain tersebut, nggak bisa kan dipaksa-paksa, ayo kamu gabung, nggak bisa. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga pernyataan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Tapi selain itu juga saya harapkan ya akan ada pembicaraan lah, ya kan, dengan Sintayong gimana baiknya untuk ke depan agar Sintayong masih bisa melatih timnas Indonesia. Dan memang Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa saat ini Sintayong sedang menjalani masa recovery atau juga sedang ada perawatan ya di Korea Selatan sehingga ya memang tidak ingin diganggu. Ya oke, kita tunggu saja, tapi kalau saya masih positive thinking teman-teman. Kalau pemikiran saya ya kemungkinan besar Sintayong akan tetap melatih timnas Indonesia. Jadi saya tidak berpikir negatif sama sekali. Tetapi tentu hari ini kan Coach Sintayong sedang beristirahat. Ya, kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita masih menunggu recovery Coach Sintayong sehingga tanggal 27 Juni juga ketika kita penarikan tentu undian untuk kejuaraan kualifikasi dunia round 3, Coach Sintayong tidak mendampingi saya. Jadi nanti saya pergi sendiri. Ya karena beliau masih dalam recovery perawatan. Jadi untuk kontrak kita tunggu ya, masa saya ngejar-ngejar kontrak orang lagi perawatan gitu. Tapi dalam waktu dekat ini Ya kalau kami sudah memberikan kontrak finalnya kan. 축구협회장이 신태용 감독과 2027년까지 동행하기로 했다고 직접 밝혔습니다. 에릭 포이르 회장은 SNS에 신 감독과 맞서하는 사진을 올리며 2027년까지의 대표팀 프로그램을 논의했고 함께 일하기로 했다고 썼습니다. 인도네시아 축구협회 공식 발표는 아직이지만 인도네시아 매체는 신 감독과 계약을 연장했음을 확인했다고 보도했습니다. 2019년부터 인도네시아 국가대표팀과 연령별 대표팀을 맡아온 신태용 감독은 이번 23세 이하 아시안컵에서 인도네시아를 4강전 8강에 돌려놨습니다. dari kampanye juga belum ada tuh resmi mengatakan bahwa dia tertarik sama Sintayong ada nggak? Belum ada. Makanya gue ini banyak isu-isu. Terlalu banyak isu yang nggak penting-penting itu. Kemarin isunya logo lah, taktik, itu kan ada isu terus. Ntar lagi ada orang jatuh aja, ada judulnya sama itu.
Jadi nggak disambung. Tapi sebenarnya udah menerima penawaran gaji segala macam. Gini loh, ketika kita ngomong, lo harus tahu nih namanya kontrak bisnis udah apa ya. Ketika udah mau tanda tangan, berarti apa? Poin-poinnya udah beres, udah selesai diskusinya. Kecuali tadi Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih ada negosiasi dong. Ini udah selesai, tinggal tanda tangan kata Pak Erik kan. Ya udah, berarti poin-poinnya ini. Dan Pak Erik bilang ya kalau ada yang tertarik ya boleh buat, kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang pasti dari sisi bisnis, PSSI udah lakukan semua. Bagaimana PSSI bisa atau Liga Indonesia itu bisa menentukan pemain asingnya bagus bisa ngangkat pemain lokal gitu bang? Nah, Sejauh ini katanya ketika kita ngomong kontrak bisnis udah apa ya, ketika udah mau tanda tangan, berarti apa? Poin-poinnya udah beres, udah selesai diskusinya. Kecuali tadi Pak Erik bilang kontraknya masih berproses, itu berarti masih ada negosiasi dong. Ini udah selesai, tinggal tanda tangan kata Pak Erik kan. Ya udah, berarti poin-poinnya ini. Dan Pak Erik bilang ya kalau ada yang tertarik ya apa boleh buat, kan kita nggak mau ngomong apa-apa. Tapi yang pasti dari sisi bisnis, PSSI udah lakukan semua. Memang sejak 2 minggu yang lalu PSSI dalam hal ini Pak Erik sudah menyodorkan surat kontrak untuk diteken oleh STY, tapi belum diteken. Dia kemudian balik ke Korea untuk ada pemulihan di sana, ada perawatan dan dia masuk rumah sakit untuk penyegaran tentunya. Jadi harus ada recovery sehingga ini ditunggu. Ya kalau dia balik untuk tanda tangan untuk masa sampai 2027. Nah STY itu rencana akan ke Kuala Lumpur setelah dia balik pada Sabtu yang lalu, beberapa pekan yang lalu. Nah dia akan jika bugar, dia akan tiba untuk menyaksikan undian drawing Piala Dunia, Piala Dunia Zona Asia 27 Juni di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Nah di sana STY akan hadir untuk menyaksikan di mana posisi Indonesia nantinya dalam 3 pot yang akan dibagi. Ketika rumus ini berkembang, memang Korea menginginkan jasa dari pelatih Sintayong itu ke depan. Bagaimana tanggapan dengan Ketua Umum? Pak Ketua Umum secara jenderal yang mengatakan bahwa terserah Sintayong, keputusannya ada di dia. Ya, kalau Korea menginginkan STY dan STY mau silakan. Kami tidak akan melarang. Ya. Walaupun memang sudah ada kesepakatan itu bahwa dia akan teken kontraknya. Karena ini memang belum diteken. Sehingga banyak itu yang beredar apakah karena STY belum teken ini kemudian dia akan nanti melihat perkembangan menerima jabatan pelatih tim kepala pelatih kepala di tim nasional Korea. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya, karena ke sana Pak Ketua dia itu dalam penyembuhan atau perawatan sambil menunggu dia balik. Sudah ada pembicaraan memang untuk ke depan ketika dia sukses bersama dengan tim senior dan tim junior kita U23 itu pasti akan tanda tangan dan STY sudah oke. Sudah setuju. Ini yang dijaga komitmen ini Pak Ketua masih yakin bahwa STY tidak semudah itu akan kemudian berbalik untuk bisa keluar dari tim nasional Indonesia. Tapi sekali lagi Pak Ketua bilang bahwa dia terserah STY, ya, dia tidak akan melarang-larang tentunya atau menghalangi kalau memang itu diinginkan semua oleh pihak KFA, pihak Korea Selatan, dan STY juga mau bisa mendapatkan jabatan sebagai pelatih kepala, silakan kata Pak Ketua, ya. Namun Pak Ketua akan ingin melihat dalam beberapa hari ke depan untuk ada pembicaraan lagi, ya, ketika dia balik untuk melanjutkan teken ini karena sudah disodorkan sebelumnya. Nah, kenapa ini belum? Ada pembicaraan nantinya untuk target-target yang akan diberikan oleh STY ketika dia sampai 2027. Ini perlu untuk dilakukan oleh STY biar ada tantangan, ada challenge buat STY untuk mewujudkan itu seperti yang dilakukan kemarin di baik di senior maupun U23. Itu yang akan dibicarakan untuk dia teken. Tapi pada prinsipnya STY ini sudah oke, sudah setuju untuk dia perpanjang kontrak. Ya, karena itu yang dia inginkan, ada kejelasan dari masa depan dia bersama dengan tim nasional kita. Dan itu sudah ada. Karena suratnya sudah dibikin. Tinggal nantinya akan pembicaraan itu untuk diteken. Dan saya masih yakin ya, bahwa STY itu akan berada di kita. Akan memilih tim nasional Indonesia. Jadi teman-teman tuh yang jangan khawatir. Ya, bagi netizen, penggemar sepak bola Indonesia kita akan kehilangan STY walaupun Pak Erik sudah mengatakan
kalau memang diinginkan Korea, oke aja. Ya, dia tidak ragu untuk bisa melepas ini. Ya, tentunya dia sudah berpikir sebagai ketua umum akan mengantisipasi dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus juga dengan Neta. Seandainya kejadian itu terbukti bahwa STY itu diambil oleh pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan. 인도네시아 Ya, Coach Sintayong dengan saya punya hubungan yang baik, ya. Yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kita berikan waktu, ya. Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Sintayong, saya nggak bisa melarang. Ya, sama juga kalau misalnya ada pelatih bulu tangkis kita diinginkan oleh negara lain, ya saya nggak bisa melarang gitu. Ya, tapi percayalah pembangunan tim nasional ini bukan berdasarkan satu individu. Saya garanti itu. Ayo kita taruhan bahwa tim nasional ini dibangun karena sebuah kekuatan bersama. Pemerintah hadir, PSSI hadir, supporter hadir, ya, tim pemain yang cakap, ya, official yang cakap, dan juga pelatih sekaliber Coach Sintayong. Jadi itu polisinya saya. Sintayong wajib dipertahankan. kalau bisa kontraknya berapa lama? Seumur hidup jadi PNS, Mas. Mas, Sintayong kan kontraknya mau habis. Iya. Kalau menurut Mas perpanjang atau enggak? Kalau menurut gua perpanjang sih. Soalnya dia udah ngasih banyak perkembangan buat pemain muda ya, terutama ya. Dan juga gua ngeliat ada prospek sih di 2024. Untuk saya tetap lanjut, Pak. Sampai juara. Kalau belum juara, harus lanjut terus. Kalau menurut saya diperpanjang karena progres dari STY ini kita lihat stamina pemain, terus karakter dari permainan Indonesia itu udah lebih baik lah dibandingkan yang dulu-dulu. Kita lihat dulu-dulu timnas tuh selalu loyo dan STY itu membuat regenerasi timnas tuh selalu bagus. Sangat perlu dilanjutkan karena sudah membuat fondasi buat timnas dari U19, U20, U23 sampai senior. Sintayong wajib dipertahankan. kalau bisa kontraknya berapa lama? Seumur hidup jadi PNS, Mas. Wajib 1000% harus di stay kan karena kualitas timnas sudah tambah bagus. Karena saya juga sekarang semakin gak mau dengan nonton timnas. Dulu kalau nonton timnas saya bosan karena permainannya sedikit tidak menyenangkan. Sekarang sungguh eksotis mainnya. Seperti itu. Oke, makasih ya Mas. Kalau Infomania gimana? Dipertahankan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.